Hai, berikut ini adalah kosakata yang baru ya. Silahkan didengarkan audionya, kosakata yang bagian ketiga. 1、山、山です。2、島、島です。3、海、海です。4、森、森です。5、遺跡、遺跡です。6、イスラム教の建物、イスラム教の建物です。7、珍しい動物、珍しい動物です。Hai, berikutnya kita lihat ada kosakata tentang agama. 1、イスラム教。2、キリスト教。3、仏教。4、ヒンドゥー教。 Nah, kalau yang ini adalah contoh siswa yang sedang mempresentasikan situs warisan dunia yang telah dipelajarinya dengan menggunakan kata-kata yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ada lembar kerjanya ya minasang. Ini untuk lembar kerja yang ini ada di halaman 105, lembar kerja 3. Yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 105-106 karena yang 105 itu tabelnya, tabel tempat kalian nanti mengisi sesuai dengan gambarnya, sedangkan gambar dan keterangannya ada di halaman 106. Ada 4 tabel yang harus kalian isi, yaitu tabel yang pertama berisi foto contoh-contoh warisan dunia itu apa saja. Kemudian di tabel yang kedua itu ada tabel negara, dari negara mana asal foto tersebut. Yang ketiga ada penjelasannya. Tabel ketiga itu tabel penjelasan tentang warisan situs dunia itu seperti apa sih, gitu ya, atau berupa apa gitu. Terus yang terakhir baru namanya apa situs warisan dunia tersebut. Nah, sambil dibuka dulu halaman 105-106, saya akan putarkan audionya. Nanti kalau memang menurut minasang terlalu cepat, kalian bisa ulang sendiri ya. 1、私は富士山について発表します。富士山は日本にあります。富士山は高い山です。日本で一番高いです。ありがとうございました。Nah, itu contohnya yang nomor 1, kemudian kita ke nomor 2. 2、私はマチュピチュについて発表します。マチュピチュはペルーにあります。マチュピチュは有名な遺跡です。とてもきれいです。ありがとうございました。 Sudah ketemu? Ini sekarang yang Sangbang. 3、私はモン・サン・ミッシェルについて発表します。モン・サン・ミッシェルはフランスにあります。そこにキリスト教の建物があります。建物はとても古いです。そしてきれいです。ありがとうございました。Hai, Saigo Yongbang.
4、私はコモドについて発表します。コモドはインドネシアにあります。コモドに珍しい動物がいます。名前はコモドドラゴンです。コモドドラゴンはとても大きいです。ありがとうございました。はい、終わりです。Silakan diisi. Nah, berikutnya kalau sudah menyimak yang tadi, saya perlihatkan contoh teksnya, contoh presentasinya. Nih, 私たちはマチュピチュについて発表します。マチュピチュはペルーにあります。マチュピチュは有名な遺跡です。とてもきれいです。ありがとうございました。hai, saya jelaskan sedikit ya. Untuk kalimat yang pertama, ini merupakan pembukaan. Nah, di pembukaan ini kalian mau menjelaskan tentang apa sih, tentang warisan budaya apa. Nah, di sini mereka menjelaskan tentang Machu Picchu. Kemudian lanjut ke kalimat yang kedua. Setelah mau menjelaskan tentang Machu Picchu, jelaskan Machu Picchu ini letaknya di mana. Nah, ini di sini ya, di kalimat kedua ini menjelaskan tentang letaknya. Kemudian di kalimat ketiga ini menjelaskan tentang seperti apa sih Machu Picchu itu, apakah berupa bangunan atau berupa gunung atau berupa pulau. Nah, ini jelaskan di sini adalah Yume na Iseki desu. Berupa apa? Peninggalan yang sangat terkenal misalnya. Nah, setelah itu di kalimat keempat kita di sini kita baca ada totemo kirei desu. Nah, ini adalah kesannya terhadap Machu Picchu itu seperti apa. Nah, bisa diakhiri dengan arigatou gozaimashita. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan di presentasi itu sebetulnya bisa. Kalau kalian memang belum tahu bahasa Jepangnya, bisa ditulis dengan bahasa Indonesia seperti pada contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai di refleksi materi pembelajaran yang kedua. Ada pola kalimat yang ketiga. Ini hampir sama seperti yang tadi ada di ya, contoh presentasi. Nani nani wa nani nani ni arimasu. Nah, ini sudah minasan sudah belajar juga ini di semester 1, kalau tidak salah di bab 13 yang menyatakan tempat tinggal ya, tempat tinggal atau kota di provinsi mana. Ini sama sebetulnya, menyatakan keberadaannya situs peninggalan di suatu negara atau tempat, atau bisa menyatakan kota di suatu provinsi, atau pokoknya menyatakan keberadaan ya. Untuk yang nomor 4, pola kalimat yang keempat ini adalah menjelaskan sesuatu. Nani nani wa nani nani desu. Nah, tapi di dalam bab ini khusus untuk menjelaskan kondisi tempat wisata atau kondisi situs peninggalan dengan kata sifat. Contohnya kayak tadi, Machu Picchu wa misalnya totemo kirei desu. Nah, seperti itu. Machu Picchu wa totemo kirei desu, atau Komodo wa yumei desu, gitu boleh. Ini ada satu lagi, yang nomor 5, pola kalimat yang kelima, nani nani ni nani nani ga imas atau arimas. Nah, ini juga menyatakan di tempat tersebut ada apa, ada makhluk apa, atau ada sesuatu bangunan apa gitu ya. Ini kan sudah belajar juga minasan di semester 1, tinggal mengulang saja. Kemudian ada Kotoba no Benkyo. Kotoba no Benkyo ini silahkan dilihat, ini adalah bentuk lampau. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang yang bentuk biasa atau bentuk tak lampau, itu ada kata sifat i, kata sifat na, ada oishi, ada kirei. Kemudian kalau yang bentuk negasi atau bentuk negatif, biasanya sensei bilang ya, itu ada oishi kunai,
ada kirei janai. Nah, ini kan sudah belajar. Nah, nanti akan ditambah lagi belajarnya dengan kata sifat yang bentuk lampau. Nah, kata sifat bentuk lampau ini yang positif atau afirmasi itu tadi sudah Sensei buatkan tabelnya. Nah, sekarang yang negasi atau bentuk negatifnya. Di sini sebetulnya bentuk negatif lampau itu adalah gabungan dari bentuk negatif yang tidak lampau dengan positif yang lampau gitu ya. Coba lihat kita lihat kata yang di belakangnya saja. Kita lihat yang tabel kata sifat i yang negasi, yang bentuk lampau. Kita lihat ada oishi kuna kata des. Oishi kuna kata des. Di sini hanya kalian tinggal oishi kan i-nya 2 ya. Nah, i-nya kalian coret 1. Kemudian tinggal tambahkan kuna kata des. Nanti kalau memang kurang jelas, saya buatkan tabel lagi aja ya. Kemudian sebelahnya ada kata sifat na. Ada kirei jana kata des. Ini sama sih, gabungan dari yang negatif tak lampau ya. Kemudian berubah jadi kirei jana kata des. Nanti saya buatkan tabel aja biar kalian lebih jelas mempelajarinya. Lalu di sini ini ada latihan juga. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Untuk yang punya bukunya silahkan di halaman 110 ya. 110 kalian bisa lihat ada latihan. Latihannya ada 4 nomor saja. 4 nomor saja. Jadi nanti sebelum kalian mengisikan yang ada di tabel bawah warna coklat, ada oishi desu, kirei desu, omoshiroi desu, dan taihen desu itu sebelum diisikan sebetulnya harus diubah dulu. Nah, diubahnya ke dalam apa? Kita lihat dulu yang kita baca bareng-bareng yang kita dengarkan dulu audionya yang nomor 1 ya. Nanti kita bahas. 1、先週バリへ行きました。いいですね。どうでしたか？バリの海はとても綺麗でした。 Nah, ini contoh. Nomor 1 ini contoh, sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah kirei desta. Nah, kirei desta ini sebelumnya adalah berbentuk kirei des. Jadi dari kirei des yang bentuk biasa kemudian diubah ke dalam bentuk lampau. Kenapa kita bisa tahu ini harus diubah ke dalam bentuk lampau? Kita lihat kalimatnya minasang. Kalimatnya ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya terletak pada kalimat pertama yang diucapkan si A. Senshu. Nah, senshu ini adalah merupakan keterangan waktu. Minggu lalu. Selain keterangan waktu, kita juga bisa lihat kalimat belakangnya ada ikimashita atau mashita. Nah, ini nanti yang saya akan buatkan tabel. Jadi tidak usah takut untuk tidak bisa menjawab. Nanti ada tabelnya. Mari kita lanjutkan dulu yang nomor 2 ya. 2、昨日何をしましたか？うちで日本の漫画を読みました。漫画ですか？どうでしたか？あまり面白くなかったです。Amari omoshiro kuna kata des ya. Nomor 3. 3、おとといケーキを作りました。とても美味しかったです。そうですか。いいですね。Silahkan diisi. Terakhir 4 ya. Hai Yongbang. 4、先月の文化祭でたこ焼きを作りました。すごいですね。大変でしたか？いいえ、あまり大変じゃなかったです。そうですか。Hai. Untuk berikutnya. Nah, ini ada lembar kerja lagi di Minasang. Lembar kerja yang terakhir ya. Lembar kerja terakhir ada
mempresentasikan situs warisan dunia. Hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman ini ada tabel juga yang harus diisi. Tabelnya di bawah sini sudah ada ini ya, ada cara bacanya. Jadi kalian sudah ada huruf romajinya, jadi ini ya mempermudah sekali untuk membaca yang bagian atas. Silahkan bagi yang ada bukunya diisi, dicermati. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi sensei. Sensei juga ada, nah ini rangkumannya, rangkuman dari pertemuan yang minggu kemarin, minggu lalu. Ini rangkumannya ada 5 ya, ada 5 ini pola kalimat. Silahkan kalian cermati, silahkan kalian putar ulang kalau kalian memang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan. Silahkan ini juga silahkan diisi sendiri penilaian diri. Nah, selesai materi bab 19. Silahkan minasang mengerjakan instruksi yang ada di Google Classroom masing-masing. Dicek apakah ada tugas, karena saya akan memberikan tugas 2 minggu sekali ya. Jadi 1 bab itu 1 tugas. Silahkan dicek dan dilengkapi tugasnya. Hai, owarimashita, arigatou gozaimashita, jamata, raisu.